Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamzah dari Universitas Tadulako, dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dari program studi Sosiologi. Baiklah, di sini di dalam video ini saya akan membahas mengenai sosiologi konflik dan berbagai referensi yang saya dapatkan, dan yang pastinya saya akan presentasikan berbagai teori sosiologi konflik beserta contohnya. Jadi teman-teman sekalian, pasti di pikirannya terlintas berbagai pertanyaan. Untuk lebih jelasnya, supaya teman-teman tahu bagaimana sih teorinya dan bagaimana sih konsep yang di dalam sosiologi konflik itu, dan contohnya pasti akan saya konfirmasi kepada teman-teman sekalian di video kali ini. Jadi teman-teman sekalian tetap stay bekal ilmu di masyarakat nantinya. Sekian dan terima kasih. Baiklah, mari kita sama-sama menyaksikan video ini. Keteraturan sosial menjadi salah satu impian yang banyak dimiliki oleh masyarakat. Masyarakat dalam hal ini akan berusaha menciptakan kehidupan yang damai dan sejahtera di dalam menjaga keseimbangan sosial antara hubungan kelompok satu dengan lainnya. Akan tetapi, meskipun demikian, dalam perjalanannya menempuh kehidupan tersebut senantiasa ada perselisihan yang terjadi. Perselisihan ini seringkali dikenal dengan konflik. Baiklah teman-teman sekalian, kita beranjak ke teori konflik. Teori konflik adalah istilah dalam bahasa Inggris conflict theory yang bermula dari pertentangan kelas sosial antara kelompok masyarakat. Kelompok ini terdiri dari kelompok tertindas dan kelompok penguasa, sehingga akan pengarah pada bentuk perubahan sosial, baik yang pengarah pada dampak positif perubahan sosial ataupun yang mengarah pada dampak negatif perubahan sosial. Baiklah, saya mengambil salah satu pemikir dari sosiologi yang mengetahui dengan permasalahan konflik ini, yaitu Karl Marx. Karl Marx sebagai pencetus awal mula teori ini berpendapat bahwa tujuan dari masyarakat seutuhnya adalah menciptakan kondisi masyarakat tanpa kelas atau disebut sosialisme. Dalam hal ini identik dengan konflik kelas sosial yang merupakan sumber yang paling penting dan sumber paling berpengaruh dalam semua perubahan sosial. Sedangkan ahli lain mengatakan mengenai pengertian teori konflik ini dikemukakan oleh Ralph dan Rudolf yang memiliki penjelasan bahwa semua perubahan sosial yang dialami masyarakat atau manusia merupakan hasil dari konflik kelas di dalam masyarakat. Dan Rudolf sangat yakin bahwa konflik dan pertentangan menjadi bagian-bagian hidup masyarakat. Dari penjelasan mengenai beberapa teori konflik menurut para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa prinsip yang mendasari adanya teori konflik yaitu konflik sosial dan perubahan sosial yang selalu bersedia di dalam struktur kehidupan masyarakat. Pandangan ini juga didasari pada sistem sosial masyarakat pada masa itu yang terdiri dari pembagian berjois dan proletar. Ini jenis teori konflik. Kita beranjak di jenis konflik. Yang pertama, konflik budaya. Konflik budaya adalah kajian dalam teori konflik yang terjadi apabila dalam suatu masyarakat terdapat sejumlah kebudayaan khusus yang bersifat tertutup. Kebudayaan ini dianggap aneh sehingga menjadikan pandangan masyarakat memiliki dasar pengetahuan yang bahwa apa yang dilakukan adalah bentuk sikap mengenai ketidakterimaan dalam perubahan sosial. Yang kedua itu konflik kelas sosial. Jenis lainnya, penerapan dalam kajian teori konflik sebagai akibat kelompok menciptakan peraturan sendiri untuk melindungi kepentingan. Pada kondisi ini terjadi eksploitasi dan berlawanan antara
masyarakat kelas atas kepada masyarakat yang berada kelas bawah. Kedua masyarakat dalam kelas sosial akan berupa mendapat serta menentang hak-hak istimewa kelas. Adapun contoh teori konflik yang terjadi biasa yang terjadi di lingkungan kita. Ya, ini bagian contoh yang nyata yang di dalam kehidupan masyarakat. Ya, adapun beberapa contoh dari teori konflik. Yang pertama, kemiskinan. Yang kedua, pengangguran. Yang ketiga, buruh dan majikan. Yang keempat, politik. Yang pertama, kemiskinan. Kajian mengenai teori konflik jika dilakukan pendalaman bisa memberikan kejelasan mengenai kemiskinan. Kemiskinan melatar belakangi masyarakat untuk melakukan perubahan sosial ke arah yang lebih baik. Perubahan ini terbentuk karena masyarakat miskin akan berupaya melakukan sesuatu hal yang bisa meningkatkan pendapatannya. Misalnya, orang miskin untuk naik kelas melakukan tindakan kriminalitas, sedangkan orang kaya bertahan untuk memperluaskan jaringan usaha agar bisa bertahan dalam kekayaan. Kondisi ini jika terjadi secara terus-menerus akan menyebabkan masyarakat berada dalam kesenjangan sosial yang lebih tinggi. Selama itu pula konflik akan terjadi dalam kehidupan masyarakat karena berdasarkan faktor ekonomi dan perebutan antara status kaya dan miskin. Yang kedua, pengangguran. Kajian mengenai teori konflik juga bisa dipergunakan dalam memperdalam pengangguran. Pengangguran menjadi salah satu faktor penentu dalam konflik sosial. Tingginya angka pengangguran dalam masyarakat menyebabkan tingginya angka kriminalitas, sehingga upaya penyelesaian ini terjadi karena lowongan kerja tidak tersedia atau karena banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi dan tidak sesuai dengan mendapatkan yang dihasilkannya. Yang ketiga, buruh dan majikan. Kasus konflik yang paling kecil dan bisa dilakukan pendalaman dalam teori konflik ini adalah kasus mengenai buruh dan majikan. Meskipun hal ini sebagai keteraturan sosial, akan tetapi di dalam ada hubungan status dan peranan yang dapat memperdalam adanya jaringan-jaringan konflik masyarakat. Seorang majikan akan memberikan perintah, sedangkan buruh akan mentaati perintah yang diinginkan majikan. Kejadian ini berakibat pada terbentuknya keseimbangan, meski dalam kehidupannya tidak harmonis karena setiap buruh memiliki keinginan untuk menjadi majikan. Yang keempat, politik. Teori konflik juga bisa diperdalam melalui politik yang memberikan penguasaan serta mempertahankan kekuasaan yang diinginkan. Politik yang ada di dalam pemerintahan menjadi sumber konflik yang paling ditakuti karena hal ini akan memicu adanya konflik dalam segi kehidupan sosial lainnya, baik ekonomi, hukum, dan lainnya. Perebutan kekuasaan yang ada serta dilakukan pemerintah merupakan salah satu isu yang bisa dikaji dalam teori konflik, yang berpendapat bahwa kekuasaan hanya diberikan kepada orang yang memiliki uang, yang kondisi ini kita rasakan pada kehidupan saat ini. Demikian penjelasan mengenai teori konflik.